Selamat datang kembali di Story Mata, tempat cerita-cerita kehidupan mengalir dari hati yang terdalam. Kali ini, aku ingin berbagi kisah yang penuh gairah panas, sangat rumit dan menguras emosi. Judul ceritanya adalah Aku Terobsesi Tergila-gila dengan Kakak Ipar. Sebuah kisah cinta terlarang yang tak terduga. Mari kita dengarkan hingga selesai. Aku adalah seorang wanita muda yang cukup mandiri, dan selama ini tidak mudah jatuh cinta. Hatiku tidak mudah luluh pada siapapun, sampai aku mengenal Budi. Dia adalah kakak iparku, pria yang seharusnya hanya aku hormati sebagai keluarga. Awalnya kakakku Siska, dia memintaku untuk menjaga rumah dan kucing kesayangannya selama dia melakukan kunjungan kerjanya di luar negeri. Kakak iparku Budi, dengan postur tubuhnya yang atletis, senyum hangat, dan aroma yang khas, membuat kesan yang berbeda. Dia bukan hanya tampan, tetapi juga karismatik dengan kepribadiannya yang ramah. Entah kenapa, ada yang berbeda dari perasaan ini. Sesuatu yang terasa salah, tapi tak bisa aku pungkiri. Setiap detik bersamanya adalah sebuah perjalanan yang tak terduga. Ketika aku melihat Budi, kakak iparku yang tampan dan atletis, hatiku seolah berdebar dengan cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak pernah mudah jatuh cinta, tapi ada sesuatu yang begitu menarik tentangnya, hingga sulit untuk tidak terpengaruh. Di satu malam yang tenang, saat kami berdua berada di dapur, suasana terasa berbeda. Aroma masakan menguar di udara, namun perhatian kami lebih terfokus pada ketegangan yang mengalir di antara kami. Aku berdiri di depan rak, meraih gelas di bagian paling atas. Tiba-tiba, tangan kami bertemu. Hanya sentuhan sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Aku merasa seolah waktu terhenti, dan dunia di sekitar kami memudar. "Maaf, aku tidak bermaksud," kata Budi. Suaranya lembut namun tegas, seolah mencoba menenangkan ketegangan yang tak terucapkan. Tapi aku tahu, ada magnet antara kami, menarik kami lebih dekat, meskipun kesadaran akan larangan itu membayangi setiap langkah. Aku menatap matanya, dalam diam yang berbicara lebih dari kata-kata. Lalu, dengan sengaja, aku membiarkan jariku menyentuh lengannya lebih lama. Aku bisa melihat sorot matanya yang penuh kebingungan, tetapi juga hasrat yang terpendam. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan momen-momen kecil yang menggetarkan. Di ruang tamu, ketika kami berbagi tawa, mataku tak bisa lepas dari senyumnya yang menggoda. Dan di setiap kesempatan, aku mendekat, menciptakan peluang untuk bersentuhan lebih. Di luar kesadaran, aku menemukan diriku terjerat dalam jaring perasaan yang menggebu. Setiap kali kami bersama, aku merasa semakin sulit untuk menahan hasratku. Kemudian, ada satu malam ketika semuanya mencapai puncaknya. Saat itu, rumah dalam keheningan, hanya suara detakan jam yang menggema. Aku duduk di kamar, merenungkan semua perasaan yang berkecamuk. Tiba-tiba, terdengar ketukan lembut di pintu. Aku tahu siapa yang datang. Saat pintu terbuka, Budi berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat serius, namun ada sinar kegembiraan di matanya. "Kau sendirian?" tanyanya. Suaranya rendah dan menggoda. Ada ketegangan yang terasa di udara, seolah kami telah melanggar batas yang tak terucapkan. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Dalam sekejap, ruangan itu terasa begitu kecil, dipenuhi energi yang membara. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya, mendekat. Jarak di antara kami menyusut hingga hampir tidak ada, dan aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Aku baik-baik saja," jawabku, walaupun hatiku berdebar tak karuan. Lalu, tanpa sadar, aku mengambil langkah maju, merengkuh kehadirannya. Dan saat itu, semua keraguan memudar. Kami saling menatap dalam keheningan yang mendalam, seolah dunia di luar sana tidak ada artinya lagi. Dia mendekat, dan kami terjebak dalam momen itu. Ketika bibir kami akhirnya bersentuhan, rasanya seperti dunia terbakar. Ciuman itu lembut, namun penuh gairah,
seolah semua emosi yang terpendam akhirnya menemukan saluran untuk mengalir. Setiap detik terasa selamanya, dan saat kami berciuman, ada kombinasi antara kebebasan dan rasa bersalah yang melingkupi kami. Saat kami berpindah ke ranjang, rasa tegang itu semakin membara. Dengan lembut, aku membimbingnya, merasakan setiap gerakan dan desahan yang menggema di ruangan. Dalam suasana gelap yang hanya diterangi cahaya remang-remang, kehadirannya membangkitkan semua perasaan yang sudah lama terpendam. Aku tidak bisa lagi menahan hasratku yang meluap, menginginkan setiap inci dari dirinya. Budi menatapku dengan mata yang penuh kebingungan dan hasrat yang tak tertahan. Jarak di antara kami semakin menyusut, dan aku bisa merasakan detakan jantungnya yang berirama cepat. Ketika tubuh kami bersentuhan, aliran listrik menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhku. Itu adalah sensasi yang membuatku merasa hidup dan sekaligus terperangkap dalam dunia yang terlarang. Aku melangkah lebih dekat, menghilangkan semua rintangan di antara kami. Budi, bisikku lembut, dan saat nama itu keluar dari bibirku, rasanya seperti mantra yang memanggilnya. Dia merespons, menarikku lebih dekat, hingga aku merasakan napas hangatnya di wajahku. Aroma kulitnya yang harum menyelimuti kami, menambah gairah yang menggelora di udara. Dengan hati-hati, aku menelusuri lekuk tubuhnya. Jariku menyentuh bahunya yang lebar, lalu meluncur ke lehernya. Setiap sentuhan adalah sebuah penjelajahan, dan aku tahu kami sedang melintasi batasan yang tak terucapkan. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan desahan yang ingin keluar. Namun aku tahu betapa dia menginginkanku, seperti aku menginginkannya. Saat bibir kami akhirnya bertemu, dunia di sekitar kami seolah menghilang. Ciuman itu lembut namun penuh gairah, mengalir bagaikan sungai yang tak terbendung. Permainan bibir kami semakin dominan satu sama lain. Dalam momen itu, semua keraguan dan rasa bersalah seakan lenyap. Hanya ada kami dan perasaan mendalam yang mengikat kami. Semakin dalam kami berciuman, semakin aku merasakan dorongan untuk mengungkapkan semua yang kurasakan. Dia menarikku lebih dekat, tangan kami menjelajahi tubuh masing-masing. Saat kami berdua terjebak dalam momen yang penuh gairah ini, setiap desah dan gemuruh hati seolah menciptakan simfoni yang hanya bisa kami dengar. Ciuman demi ciuman menjadi semakin mendalam, dan aku merasakan hatiku bergetar, seolah ada petir yang mengalir di dalam diriku. Setiap gerakan adalah eksplorasi baru, sebuah perjalanan ke dalam hati kami yang dalam dan terlarang. Saat kami mulai bergerak, terjebak dalam kebersamaan yang intim, aku bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Bodi kami menyatu, menari dalam ritme yang hanya kami yang mengerti. Ketika tangan kami menjelajahi batasan, tangan Budi menyentuh dan memeras lembut kedua manggaku. Setiap sentuhan menjadi lebih dalam, membakar rasa ingin yang tak terhindarkan. Kegelapan malam menjadi saksi bisu dari momen ini. Keterasingan dari dunia luar seolah membebaskan kami dari semua aturan. Aku mencium lehernya, menelusuri kulitnya dengan bibirku, merasakan getaran yang merambat setiap kali aku menyentuhnya. Desahan lembutnya mengisi ruangan, menjadi soundtrack dari pengalaman ini. Setiap suara yang keluar dari bibirnya adalah ungkapan dari rasa cinta yang terpendam. Dengan penuh gairah, kami berpindah ke tengah ranjang. Budi dan aku mulai melakukan cocok tanam. Singkongnya yang besar dan berurat mulai masuk ke dalam afemku yang mulai basah, membuat rintihanku yang lembut seakan mengiyakan dorongan Budi. Suara kain yang bergesekan menciptakan irama baru. Saat kami saling berpindah tempat dan berganti gaya menjelajahi setiap sudut tubuh. Ketika kami saling menyentuh, kami tahu bahwa kami adalah dua jiwa yang terkurung dalam batasan. Tapi malam ini, semua itu tidak berarti. Hanya ada rasa saling memiliki yang mendalam. Saat malam semakin larut, aku terjebak dalam pelukan hangatnya, merasakan kehangatan tubuhnya yang melingkupi diriku. Dalam pelukan itu, aku merasa aman dan dicintai. Meskipun kami tahu ini semua adalah cinta yang terlarang.
Dia menatapku dalam-dalam, dan aku bisa melihat keinginan yang membara di matanya. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa ini lebih dari sekadar hasrat fisik. Ini tentang saling memahami dan menerima, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Kami melanjutkan perjalanan kami, tak peduli pada apa yang akan terjadi setelah ini. Saat kami terlibat dalam gerakan yang saling melengkapi, semua yang ada di luar ruangan menjadi kabur. Ini adalah saat kami menemukan diri kami, sebuah koneksi yang lebih dalam dari sekadar fisik. Ketika kami mencapai puncak, semua emosi yang terkumpul dalam hati kami meledak, menciptakan cahaya yang tak bisa dibendung. Akhirnya, saat kami berbaring berpelukan dalam keheningan malam, kami menyadari bahwa kami telah melintasi batasan yang tak terduga. Dan walau kami tahu bahwa keesokan harinya akan datang dengan tantangan, saat ini kami memiliki satu sama lain dalam cinta yang terlarang dan penuh gairah yang akan selalu kami ingat. Malam itu, setelah semua yang terjadi antara kami, suasana terasa semakin tegang. Dalam keheningan, hanya ada desahan pelan yang menggema di antara kami, namun setiap detak jantungku terasa semakin cepat. Meski kami telah berbagi momen-momen intim yang menggugah, rasa bersalah mulai merayap masuk ke dalam hati kami. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seolah ada badai yang mengancam untuk menghancurkan semua kebahagiaan yang telah kami ciptakan. Budi menatapku, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Dinda," katanya, suaranya bergetar. "Apa yang kita lakukan ini? Kita tidak seharusnya. Ini salah." Aku merasakan hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Dia berusaha menarik diri dari perasaan yang baru saja kami ciptakan, tetapi sulit untuk berpaling dari kenyataan yang ada. Aku tahu, sama seperti aku, dia merasa terperangkap antara hasrat dan moralitas. Kepalaku dipenuhi dengan keraguan, tetapi hatiku berteriak untuk melawan. "Budi," jawabku lembut, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Tapi kita tidak bisa mengabaikan apa yang kita rasakan. Ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan fisik. Kita terhubung dalam cara yang sulit dijelaskan. Sementara kata-kata itu keluar dari bibirku, aku merasakan aliran emosi yang tak tertahan. Dia menggelengkan kepala, menahan nafsu, dan rasa bersalah yang bercampur. Tapi kita bisa menghancurkan semuanya. Keluarga kita, ini akan menyakiti mereka, ungkapnya dengan nada putus asa. Aku tahu dia benar, tetapi cinta dan keinginan ini telah mengikat kami dengan cara yang tidak bisa kami nafikan. Saat dia berusaha menjauh, aku menariknya kembali. "Jangan pergi," pintaku, suaraku bergetar. "Jangan tinggalkan aku dengan rasa ini. Aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian. Aku ingin bersamamu, meski ini terlarang." Keputusan untuk membuka hati adalah langkah yang berani, tetapi itu juga berisiko. Apakah kami siap untuk menanggung konsekuensinya? Wajahnya penuh dengan ketidakpastian, dan dalam sekejap aku bisa melihat perjuangan yang terjadi di dalam dirinya. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat seolah mencoba mencari kejelasan di dalam kekacauan ini. "Dinda, kita harus memikirkan ini dengan matang. Jika kita melanjutkan, tidak akan ada jalan kembali. Keluarga kita, kehidupan kita, semuanya bisa hancur," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, dalam hatiku, rasa cinta yang mendalam membuatku meragukan segalanya. Bagaimana bisa menghentikan perasaan yang sudah terlanjur membara? Aku bisa merasakan ketegangan antara kami meningkat, seperti percikan listrik yang mengalir di antara dua jiwa yang terjebak dalam cinta terlarang. Dengan lirikan penuh harapan, aku mendekatkan wajahku ke arahnya. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita. Jika ini cinta yang sebenarnya, kita harus memperjuangkannya. Dalam momen itu, semua kata yang terpendam mengalir antara kami. Dia membuang pandangannya sejenak, menandakan betapa beratnya keputusan ini. Aku tahu dia merasa tertarik, terjebak dalam ketidakpastian dan keinginan yang membara. Tetapi,
ketika matanya kembali menatapku, aku bisa merasakan sebuah keputusan sedang diambil. Jika kita melanjutkan ini, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Kita tidak bisa mundur, kata Budi. Suaranya tegas namun penuh emosi. Dengan berani, dia menarikku lebih dekat, menciptakan jarak yang semakin menyusut di antara kami. Dalam ketegangan itu, aku merasakan detak jantung kami berdetak seirama, seolah memberi isyarat bahwa kami berdua sudah terjerat dalam ikatan ini, dan tidak ada jalan keluar. Malam itu menjadi titik balik, momen di mana kami harus memilih antara mengikuti kata hati atau mempertahankan norma yang ada. Dan ketika bibir kami bertemu sekali lagi, aku tahu bahwa kami berdua telah membuat pilihan, sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan keputusan yang telah diambil, kenyataan mulai menyadarkan kami. Ketika pagi menjelang, cahaya matahari masuk melalui jendela, membawa serta kesadaran akan apa yang telah kami lakukan. Aku terbangun dengan rasa ringan, namun seiring kesadaran itu mengalir, rasa berat mulai menyelubungi hatiku. Aku menatap Budi yang masih tertidur di sampingku. Wajahnya damai, namun saat itu aku merasakan ketakutan menyelinap masuk. Kami telah melangkah terlalu jauh ke dalam hubungan ini, dan bayangan konsekuensi mulai menghantui pikiranku. Apa yang telah kita lakukan? Bisikku pada diriku sendiri. Seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan seluruh kenangan malam itu kembali menghantuiku. Keberanian dan hasrat seolah sirna, digantikan oleh rasa bersalah yang melanda. Budi terbangun, dan ketika matanya bertemu denganku, aku bisa melihat kekhawatiran yang sama terpantul di wajahnya. "Dinda," katanya, suaranya bergetar. "Kita harus membicarakan ini." Hatiku berdebar kencang mendengar kata-katanya. Dalam hati, aku tahu bahwa percakapan ini adalah awal dari akhir. Kami duduk berhadapan, dan aku bisa merasakan udara di sekitar kami semakin berat. "Bagaimana jika keluarga kita tahu?" Budi bertanya. Nada suaranya mencerminkan ketakutan yang mendalam. "Bagaimana jika ini merusak segalanya?" Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di sudut mataku, tetapi aku berusaha untuk tetap kuat. "Aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi kita tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini." Kami mulai menyelami kedalaman perasaan kami. Apa artinya semua ini? Kami berdua terjerat dalam perasaan cinta yang terlarang. Tetapi pada saat yang sama, kami tahu bahwa kami sedang bermain dengan api. Rasa cinta yang membara itu kini terasa seperti belenggu yang mengikat kami pada situasi yang tak bisa kami ubah. Aku teringat betapa bahagianya kami sebelum ini, dan bagaimana hubungan ini telah berubah menjadi sesuatu yang rumit dan menyakitkan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban, dan percakapan kami semakin dalam. Budi menatapku, matanya dipenuhi kerinduan dan kesedihan. "Mungkin kita harus menjauh," ungkapnya, dan seolah seluruh dunia runtuh di sekitarku. Bagaimana bisa mengakhiri sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidupku? Bagaimana bisa melepaskan seseorang yang aku cintai, meskipun tahu bahwa cinta itu terlarang? "Aku tidak bisa kehilanganmu," jawabku dengan suara bergetar. Air mata mulai mengalir. Tapi kita juga tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa menghancurkan keluarga kita. Dalam momen itu, rasa sakit yang terpendam selama ini meledak menjadi tangisan yang tak tertahankan. Kami berdua tahu bahwa keputusan yang harus diambil adalah hal yang paling menyedihkan, memisahkan dua hati yang terikat oleh cinta. Kami saling berpelukan. Setiap sentuhan terasa seperti perpisahan. Dengan air mata yang membasahi wajah, kami menyadari bahwa cinta ini mungkin harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saat kami berpisah, aku tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa kembali ke hari-hari cerah, di mana cinta kami tidak terhalang oleh rasa bersalah. Itu adalah akhir yang menyedihkan dari sebuah kisah cinta yang pernah membara.
Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa cinta terlarang memang menggoda, tetapi juga membawa beban yang sangat berat. Kami telah terjerumus ke dalam pusaran emosi yang mendalam, merasakan segala kebahagiaan dan kesedihan dalam waktu yang singkat. Saat aku melihat kembali semua momen indah yang kami habiskan bersama, aku tahu bahwa kenangan itu akan selalu ada dalam hatiku. Tetapi aku juga menyadari betapa pentingnya untuk menghargai batasan dalam hubungan. Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini adalah bahwa cinta yang tulus tidak seharusnya dibangun di atas pengkhianatan atau keraguan. Kami harus bisa menghormati diri sendiri dan orang lain, meskipun ada daya tarik yang kuat. Perpisahan yang kami alami bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah kesempatan untuk menemukan diri sendiri dan memahami arti cinta yang sejati. Aku berharap bagi siapa saja yang mendengar kisah ini, ingatlah bahwa cinta harus didasarkan pada kejujuran dan saling menghargai. Jangan biarkan hasrat sesaat mengaburkan pandangan kita tentang apa yang benar dan salah. Biarkan cinta yang sebenarnya tumbuh dalam kebebasan, bukan dalam penjara ketidakpastian. Dengan ini, aku ingin mengajak kalian untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Apa yang kalian pikirkan tentang cinta terlarang? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kita semua bisa menemukan cinta yang sejati, dimanapun kita berada.